Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. My name is Cici Toatia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang simple future. Simple future yang akan terjadi. Atau bisa dikatakan rencana. Jadi teman-teman, simple future adalah kalimat tesis yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi dan atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumusnya subject plus will. Bab 1. Simple future itu ada 3 kalimat. Yang pertama positif, negatif, pertanyaan. Insya Allah saya akan bahas satu persatu. Yang pertama kalimat positif. Kita bikin tabel ya teman-teman. Sini. Nah, ini positif. Positif ini kata-kata ini positif dulu. Rumusnya subject, will, verb 1 dan objek. Subjeknya itu Dewi, Ayu. You, she, he, it, dan nama orang kita, nama orang dia, Dila. Nah, Dewi, Ayu, she, he, it, Dila. Sini. Will. Ini akan teman-teman. Menonton ini verb 1. Il. Nah, baik teman-teman. Sini sudah saya tuliskan subjek, kata kerja satunya dan objeknya. Kita tinggal artikan saja ya teman-teman. Wheels. Contoh, mereka akan menonton film di bioskop. Kita contoh, mereka will ini akan menonton film di bioskop. Nah, ini artinya ya teman-teman. Kita baca. Mereka akan menonton film di bioskop.
positif ini ya. Saya akan membuat kue. Saya sebagai apa? Sebagai subjek. Saya akan kita gunakan will. Saya will membuat kata kerjanya membuat saat ini ya. Ini kata kerja objek 1. Kue ini sebagai objek yaitu cake. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya ini positif, selanjutnya negatif. Negatif. Kalau negatif kita tambahkan not di sini. Not for 1. Kita tambahkan not. Berarti di sini not ya. Kita baca ya teman-teman. We will not watch movie in cinema. Artinya kami tidak akan menonton film di bioskop. Kita cari contoh lainnya teman-teman. Kita pakai nih, dia perempuan tidak akan makan es krim. Dia ini sebagai subjek, dia ini she, tidak akan, will not makan sebagai verb 1 dan es krim sebagai objek. Es krim. Kita baca, she will not eat es krim. Nah, jadi perbedaannya itu positif dan negatif itu. Jadi positif ini dikasih not. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan not saja, yang artinya tidak. Itu artinya kalimat negatif. Selanjutnya kita ada 3 kalimat, positif, negatif, dan pertanyaan. Dan yang terakhir ini pertanyaan. Kita next ya teman-teman. Pertanyaan. Kita ke semua ya teman-teman. Karena ini sedikit berubah.
kita coba subjeknya. Yuk, yaitu kamu. Apakah kamu menonton film di bioskop? Will you watch movie in cinema? Nah, kita cari contoh lain. Tetap pertanyaan ya, teman-teman. Ini pertanyaan. Apakah kita subjeknya bila kita menggunakan subjek bila ya. Bila. Apakah bila membaca buku ya? Apakah dia akan membaca buku? Oh, tidak mengerti. Nanti tulisan berarti. Apakah dia akan membaca buku? Apakah kita gunakan will bila sebagai subjek? Bila sebagai subjek ya teman-teman. Membaca, read buku, box. Baik teman-teman, ini pertanyaan. Kalau pertanyaan itu begini. Jadi kayak gini. Apakah dia akan membaca buku? Will dia read box? Kayak gitu teman-teman ya. Baik, sudah selesai. Kita sudah tidak membahas tentang simple future yang positif, negatif, dan pertanyaan. Cukup sekian teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.